Halo guys, kita baru aja kedatangan nih TAF F50 diesel. Halo bro. Halo bro, gimana kabar lu? Alhamdulillah. Ayo dong, ngobrol-ngobrol dong, parkir dulu. Boleh banget. Halo guys, balik lagi di channel Ridho Pangestu. Kali ini gue kedatangan tamu dari sobat gue kali ya, sobat udah lumayan lama nih. Halo Ray Mas Awan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik bro. Ini lagi bawa mobil apa nih kira-kira nih sekarang? Biasa, kesayangan gua one and only tak kebo. TAF Kebo. Nah, ini kebetulan nih teman gue nih dari SD, SMP, SMA, dari Orok lah bisa dibilang. Sohib banget gitu ya. Lumayan lah, tapi gue mau tahu sedikit dong tentang mobil lu. Boleh. Itu mobil lu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Gua ini tahun 83, generasi terakhir sebelum berubahnya menjadi GT bro. Oh alah, nah di TAF GT itu kan variannya banyak tuh, ada Veroza, ada Highland, ada apa. Betul. Nah, kalau di generasi lu tuh berarti Kalau di generasi gua tuh berawal dari tahun 70-an ya. Itu namanya F10. Itu tak bensin. Oh, tak bensin. Awalnya bensin. Terus mulai tahun 80-an baru nih mulai masuk mesin diesel, kodenya DG. oh alah, berarti kode lu tuh udah naik, bukan F10 melainkan F50. Oh, F50 tuh bermesin diesel berarti ya. Betul sekali. Ini gue lihat-lihat jarang nih anak seumuran 20-an nih ya, anak kuliahan nih yang megang mobil TAF gitu loh. Terutama TAF Kebo nih yang lu bilang Iya, kesayangan bener lu. kali. Kenapa lu mau gitu loh ngerawat? Ya, soalnya ini mobil warisan juga sih ya. Dari eyang gua turun ke bapak gua, sekarang nih gue ngelanjutin dah. Wah, coba ceritain historikalnya sedikit aja. Ya. Gimana sih kayak mobil ini bisa jadi histori keluarga lu gitu? Jadi ini mobil dulu tuh dibeli dari baru dan sampai sekarang surat-suratnya masih lengkap. Serius? Masih ada fakturnya juga Serius? bro, dari Astranya langsung. Berapa OTR kala itu? OTR terakhir gue lihat di faktur itu 10.500.000. 10.500.000 tahun 83 bisa dapat TAF, dapat mobil. Sekarang Beat aja nggak dapat. Betul banget bro. Terus apalagi tuh maksudnya 83 beli dari baru. Itu Betul, kondisi dari bokap atau dari siapa? Dari eyang gua itu pertama kali eyang gua yang make. Wah, dari tahun 83 tuh baru. Betul banget. Berarti turun ke bokap lu akhirnya. Betul sekali. Nggak ada niatan mau dijual gitu dari dulu gitu. Waduh sayang banget bro, masanya tuh ya itu mobil dari baru. Sekarang aja KM-nya lu tebak udah berapa bro? KM-nya tuh udah nyentuh 812.000. 412.000 kaki keluarga sendiri. Sopir taksi. Coba lawan keluarga ini. Tapi emang sih waktu tahun 2008-2009 nih mobil gua restorasi total, turun mesin, cat body, kerok semua. Nah mulai dari saat itu agak kurang daily dipakai sih. Jadi masih agak ya weekend aja lah pakai. Jadinya naiknya agak sedikit berkurang kilometernya. Berarti bisa dibilang nih mobil historinya melekat banget ya. Wah, sejarah nggak bisa dibeli bro. Kalau ada yang nembak harga 500 juta, Wah kagak bakal gua lepas. serius. Serius gua. Buat yang nonton kalau ada tuh 500 juta nggak dilepas. Karena histori tidak bisa dibeli pakai uang. Betul banget. Nggak Terus akan kira-kira dari untuk saat ini nih mobil lu yang udah ada saat ini ke depannya lu mau apain lagi sih? kedepannya sih sebenarnya ini mobil PR tuh masih banyak ya, terutama gue masih nyari spare part buat kaki-kaki, gue pengen refreshing semua. Terutama setahun lalu gue habis refresh mesin lagi bro, gue habis turun mesin dan alhamdulillah sebagian gue nyari-nyari spare partnya masih ada yang nemu hidden game, masih ori Daihatsu. Ori Daihatsu. Ngomongin spare part emang susah. Wah, kalau untuk sekarang ya susah banget bro. Cuman terutama itu bagian-bagian internal, bagian-bagian yang fatal tuh udah mulai agak susah ya untuk dicari-cari. Bahkan gua aja kemarin sempat nyari toko langganan gua di Bandung, di Jalan Banci aja itu udah kosong barangnya.
Berarti ya sebenarnya common partnya tidak terlalu susah, cuman ada beberapa part yang memang mungkin bisa dibilang lumayan penting, itu agak susah ya bisa dibilang ya. Jeroan-jeroannya ya mungkin ya. Mungkin detail-detail kecilnya sih tadi emang bisa dilihat di beauty shotnya mungkin Tavera masih bisa dibilang masih lumayan original, sekitar berapa persen, coba kasih gue persen. Sekitar 80%-an kali ya, bro. 80%. Jadi apa sih yang udah lu ini apa mungkin modifikasinya setelah yang tadi kan belum lanjut lagi. Kayak tadi gue lihat ada setahu gue TAF tuh nggak ada AC ya harusnya. Iya, betul banget. Memang orinya itu nggak ada AC, cuman karena jalanan Jakarta ya kan kita butuh AC ya kan, untuk biar berkendara yang lebih nyaman gitu. Apalagi sih yang tidak standar TAF lu tambahin untuk Nah, di TAF gue ini udah gue tambahin power steering. Jadi lu tau sendiri lah, TAF pakai ban gede, berotot juga bro kita gak pakai. kebetulan power gue dulu steering. nemenin dia pas zaman TAF belum pakai power steering, itu sekitar 2015 2016. Ya, 2015 itu dia belum pakai power steering, itu beratnya subhanallah, apalagi udah pakai ban MT ya. Betul, pakai ban MT. Profil bannya berapa tuh? Kok gue liat NK cukup gitu. Ya. Kalau pelek sih gue pasnya aja gue nggak tahu, cuman pada zaman dulu ini pelek juga hype banget sih, banyak dipakai di Vitara, Escudo, yang sekelas-kelasnya Jimny pun juga banyak yang pakai. Itu ring? Itu ring 15. Untuk bannya pakai ukuran 31. Ukuran ban 31 udah mobil off-road banget ya, udah Iya. nggak pakai ring-ring lagi di bannya ya. Menarik. Apalagi ya tadi yang gue lihat ya. Sektor-sektor belakang mungkin ada yang mau dikasih. Kalau sektor belakang sih gak ada yang gua modifikasi, masih tetap mempertahankan originalnya aja. Cuman kalau di bagian interior memang masih banyak yang harus gua refresh lagi, terutama jok yang gua pakai ini bukan jok orinya. Karena jok orinya udah makan umur, Bro. Cuman tetap gua masih simpen jok orinya. Wah, kalau jok belakangnya tuh bukannya musuhan tuh. Betul, kayak Panther belakang tuh. Belakangnya. Cuman karena gua waktu itu mikirnya aku pengen naik mobil ini, cuman pengen naik berduaan aja. Siapa sih yang berduaan sama siapa sih? Biar lebih syahdu aja keliling-keliling Jakarta malam-malam berduaan. Jadi Emang paling jauh kemana sih tuh mobil kalau boleh tahu? Aduh, paling jauh mah udah keliling Jawa lah, udah paling sering. Berarti dari tahun 83 tuh ya 800.000 sebenarnya untuk mobil tahun 83 nggak yang banyak banget ya, sesuai lah nama hitungannya. Cuman apa sih, ada kenangan-kenangan masa lalu nggak gitu? Itu dari bokap lu pernah cerita, pernah trouble kah, pernah bawa mobil seru-seruan kemana gitu, Ya. ada nggak? Pernah, bokap gue pernah cerita. Jadi mobil ini dari Bali ceritanya. Dari Bali pengen menuju ke pelabuhan. Jadi jalan malam nih. Berarti yang ke arah Gilimanuk tuh? Betul, jalan malam. Tiba-tiba cuma jalan sendirian, di depannya tiba-tiba ada motor. Dan itu tiba-tiba lampunya copot, lampu stop lampnya tuh bro. Stop lamp si TAF tuh? Bukan, stop lamp si motor. Gak sengaja kelindes sama bapak gua. Akhirnya? Kelindes, diketawai, wah tuh orang kok nggak nyadar ya gitu. Sampai pelabuhan, bannya kempes. Kena serpihan stop lampnya. Bisa jadi. Itu kondisi dari dulu tuh udah ada ban MT nggak sih mungkin? Oh, kalau dulu sih masih pakai ban dueler biasa lah. Dulu masih zamannya tuh Bridgestone Dueler, seinget gua tuh. Oh, Dueler HT lah ya yang sekarang ya. Sebelumnya bro, seinget gua tuh sebelumnya lagi. Oh, kirain Dueler HT yang kayak dipakai di SUV Rider Frame sekarang. Iya. Dulu gua masih nyimpen tuh satu bannya, cuman gua udah lupa naruhnya bro. Tapi ya unik sih emang. Umur megang ginian tuh ya gimana ya? Gue berapa kali jalan sama dia, rolling ke Jakarta gitu. Kayak banyak orang yang kayak kasih hormat tipis-tipis gitu loh. Karena emang yang ada X ini juga Iya. ya, anggota ya. Jadi mobilnya ini masih ikonik gitu loh. Jadi emang stylenya babe-babe, cuman nggak buat babe-babe juga gitu loh. Jadi orang bilang kayaknya kalau mau main mobil tinggi buat anak muda, Jimny gitu, Jimny. Ini ada TAF gitu loh, yang diesel yang coba seberapa irit diesel? Irit banget dah pokoknya. Lu 65.000 udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi solar goceng. Solar goceng. Pertamina Dex kemewahan. Solar goceng 180.000 luber. Oke.
Balik lagi nih ke si Taf Kebo nih. Taf Boleh. Kebo ini tadi lu bilang faktornya ada? Faktornya masih ada. Ya udah, boleh dong faktornya ditampilin nanti ya di sini. Boleh. Oke, itu faktornya tertera berarti 10 juta. 10.500.000. 10.500.000 dapat mobil. Apalagi yang lu pertahanin part original berarti. Untuk part original yang masih ketempel di mobil ini semuanya masih ori kecuali jok terutama power steering tambahan demi kenyamanan, AC juga demi kenyamanan, sama velg. Velg yang enggak ori. Lain-lainnya masih ori dan masih berfungsi. Boleh dong nanti gue coba. Boleh banget. Kebetulan Bro. sebenarnya sih gue udah sering nyoba, cuman karena tadi dia bilang tahun belakangan dia habis refreshment engine ya, terutama ya. Gue belum nyobain lebih dalam lagi gimana sih kira-kira feel berkendaranya mobil tahun 83 gitu. Lu generasi ketiga. Betul banget. Kalau anakku durhaka gimana? Itu jangan sampai lah. Kalau misalkan bener gua ada ngeliat tanda-tandanya, gua kurungin aja lah, gua simpen di mana gitu. Enggak, soalnya kan kadang ada aja ya otak-otak, maksudnya nggak semua tuh lintas generasi tuh suka otomotif atau apa, kadang mikirnya mobil ber-PR mending dijual aja jadi bala kan gitu loh. Kadang berpikir nggak sih kayak heritage lo hilang gitu gara-gara anak lo atau apa nanti gitu. Jangan sampai lah, amit lah gua. Jangan lah. Apalagi kan gue lihat juga agak tergiur juga ya dengan harga Taf Kebo sekarang ya kan, kondisi masih agak ori-ori. Berapa kalau ke goreng? Full ori. Sekarang sih gue lihat ya udah nyentuh 80-an ke atas kan. 80-an ke atas ya. 80-an ke atas kan lumayan banget sih. Ya, cuman memang kalau ngomongin segmen apa ya, ngotak-ngotak jeep-jeep gitu, emang kita nggak bisa ngalahin harga hardtop ya, balik lagi ya harga Betul banget. original, apalagi Defender yang lebih gila lagi, ada G-Class juga segala macam. Cuman tapi ini kayak punya segmentasi sendiri gitu loh, di saat orang mungkin ngelirik pengen off-road tipis-tipis, lebih ke Jimny prefer ya, tapi sebenarnya ada gitu opsi lain kayak si Taf ini gitu loh, apalagi mesinnya diesel, udah 4x4 kan? Udah 4x4 bulan Nah, lain. gue nggak tahu nih spek mesinnya F50 nih berarti berapa cc? 2.500. 2500. Dia 4x4 nya nggak full time kan? Nggak full time. Oh, berarti bisa di 2L. 2L bisa dipindah-pindah. Tapi lu ada foto-foto lagi off-road? Waduh, kayak belum ada nih foto-foto. Belum ada sempet bro. Setelah refresh engine ini pengen sih kapan kali ya kita agendain kali ya. Boleh. Ini Tipis-tipis aja. kayaknya nih bakalan konten ke Hambalang nih nextnya nih kayaknya nih. Ntar kalau mungkin next ke Hambalang gue bakal konten lagi bareng Raimas. boleh. Nah, mungkin terakhir gue mau nanya suka dukanya. Suka duka gua setelah refresh sama belum refresh engine ya. Kalau dulu tuh yang sering bermasalah gua terutama di radiator ya. Di radiator itu suka kadang nyumbat atau kecampur lumpur. Cuman kalau untuk sekarang suka dukanya sih gak ada lah. Banyak senengnya gua. Banyak senengnya gua. Pakai tuh happy aja. Ngebawa mood banget lah jalan-jalan tuh naik kebo. Kayak gitu. Kebetulan kan juga si Raimas ini udah bawa tuh mobil dari SMP. Orang tuh belajar udah pakai mobil-mobil enak sekarang, mobil Matic, mobil apa. Dan langsung dikasih mobil nggak pakai power steering. Kondisi bannya MT itu effort banget sih kalau buat belajar mobil sih jujur ya. Cuman kalau lu bilang banyak sukanya, dukanya masa nggak ada sedikit pun gitu loh. Mungkin nggak pas masih dipegang bokap lu sebagai anak yang gitu ngikut gitu loh. Kayaknya lu pernah ada cerita tuh mau dipakai ke Bandung pernah overheat atau apa gitu, mesin jebol, kayak pernah denger gue tuh. Benar-benar. Jadi tahun 2008 atau 2009 gitu, gue lupa. Pokoknya tuh kelar banget restorasi cat sama mesin. Itu ada jamboree nasional TDI di Pangandaran. Berarti mobil itu komunitas berarti. Ikut. Kalau TDI itu apa tuh berarti? Tap Diesel Indonesia. Tap Diesel Indonesia. Nah, gue ikut yang chapternya Bekasi Raya. Oke. Nah, jadi pada saat di Cipularang tuh ya, KM 102, 103 pas nanjak-nanjaknya itu tiba-tiba ngempos mobilnya. Ngempos, bunyi tek 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 tek. Pikirnya cuman klep. Akhirnya jalan-jalan-jalan, kalau nggak salah tuh di KM 105 ada kayak apa ya, rest area kecilnya Jasa Marga, ingat gua. Berhentilah di situ dan di situ ada mekanik bus atau truk gitu deh. Minta tolong dicekin, ternyata nggak ketolong juga. Ternyata ada pin di head itu
keluar dia loncat. Oh. Jadi penyebabnya dari situ. Nanti langsung towing dah. Langsung towing ke rumah. Aduh, ya itulah suka dukanya ya. Tapi ya nggak bisa dibilang mobil tua itu nggak sehat atau apa ya. Balik lagi, Iya. tergantung ke usernya. Ini terakhir banget nih gue tips buat yang mau nyari TAF kayak lu. Sebenarnya nyari TAF itu gampang-gampang susah ya bro kalau sekarang gitu. Kalau masalah mesin, asalkan spare partnya, asalkan mesin itu nggak ngobos, tarikan masih enak, itu bener sikat aja. Cuman kalau TAF, hati-hati, bisa jadi banyak keropos di dek. Itu sih penyakitnya. Penyakit mobil tahun 80-an tuh. Terus mau mobil Eropa, mobil Jepang, hati-hati buat keropos ya. Balik lagi ya. Nah, terus tahu gue tuh berarti kalau mobil diesel tuh indikasi paling gampangnya tuh kita nyalain mesin, terus kita buka tutup Tutup oli. oli. Nah, itu kalau keluar Nah. asap putih, itu berarti mesinnya udah Udah ngobos gitu. Udah ada indikasi ngobos. ngobos gitu loh. Jadi itu nggak hanya berlaku di mesin Bospom ya. Bospom itu sistem pengapiannya bisa dibilang ya. betul. Nah, ini ada tips juga. Jadi kalau lu udah lihat mesin lu ngobos, keluar asap putih, itu lu bisa cek dulu bospomnya. Bisa jadi itu ada kesalahan di bospom atau membrannya udah lentur, terus pen di dalamnya itu juga udah kurang sehat. Itu bisa dibenerin bospomnya aja tanpa lu harus turun mesin. Wah, gitu. Oke. Berarti itu juga berlaku di common rail? Cuman kalau di common rail kayaknya udah nggak berlaku ya, karena udah banyak sensor yang udah terindikasi, udah ada muncul sensor. Kalau bospom kan masih konvensional banget lah. Ya, berarti istilahnya itu juga sedikit tips saya buat yang mau ngambil mobil diesel gitu, yang berteknologi Bospom tuh kayak Isuzu Panther dan mungkin mobil 2000 ke bawah ya, bisa kebanyakan ya mostly ya. Cuman balik lagi gitu, nggak semua mobil yang kita lihat bobrok mesinnya bobrok, atau mobil yang kita lihat luarnya cakep mesinnya cakep, enggak gitu loh. Jadi balik lagi, mobil bekas emang harus hati-hati. Iya, harus hati-hati. Yang penting mah teliti. Udah. Kalau mau tahu ya beli kayak dia dari baru tuh. Tahu rawatannya. Kalau emang rusak ya gara-gara dia juga. Iya, bener banget. BPKB masih Aman, masih merah. mobil tua banget. Ya udah, mungkin segitu aja dulu videonya. Gue terima kasih banget nih Thank you banget bro, gue udah diundang ke sini. gue yang makasih banget nih udah dikasih kesempatan nih buat, aduh jarang banget nyari narasumber punya mobil kayak gini. Jangan lupa share ke sosial media lu semua, jangan lupa follow IG gue @ridopangestu_ dan juga sosial media dia @raywirjopranoto tuh kalau mau lihat upload TAF kebonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe gratis kok. See you in next video. Woo! Ya udah, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa buat kalian untuk share video ini ke seluruh sosial media Anda. Anda sih Nggak apa-apa, terserah, lanjutin aja. Hohoy! Hohoy!